Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast Dulnesia. Kali ini podcast Dulnesia kedatangan tamu Tak si diundang. gondrong keren, Jare Rabine. Mang Tasa. Ya, Mang Tasa ini adalah sebuah fotografer wedding. Sebuah kok Oh kayak sorry, kota. seorang fotografer wedding. Nah, saat pandemi ini, apa sih keluh kesahnya seorang fotografer wedding ini? Ya kalau saya harus Nanti bicara- dulu Mang Tasa. gentenan. Gentenan dong. Zaman Oke. ki broadcast ku rada rewel Nah, lah. iya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana seorang fotografer wedding menghadapi COVID-19. Mang Tasa. Halo, Mang. Halo. Kok diem baik? Oh, jadi diem dong. Halo Bang dong. Nur, gimana? Iya. Halo, Mang. Sudah berapa lama sebagai fotografer wedding? Ya kurang lebih Hmm. 18 tahun ya. Wow, 18 tahun. Iya. Sekarang saya 34. Berarti 14 tahun yang lalu saya masih kelas 3 kali ya. SMP ya. Sampean sudah pegang kamera. Sudah. Kamera apa itu, Mang? Pertama kali saya pegang kamera analog. Wow, itu yang pakai klise itu. Iya, betul. Mhm. Analog yang ceritanya itu kalau harus diceritakan. Mhm. Saya berawal dari modal memaksakan ya. Oke. Dalam artian kondisi ekonomi saya lemah, betul-betul lemah. Mhm. Pengen punya kamera, saya harus menggadaikan TV pada waktu Zaman itu kan waktu itu tahun 14 tahun yang lalu, berarti tahun 90. itu. 18 tahun yang lalu. Oh, 18 tahun yang lalu. Berarti tahun 1996. Iya, kurang lebih. Wow, itu menggadaikan TV. Menggadaikan TV punya mimi saya. Nah, waktu itu kan TV sangat mahal banget, Mang. Iya, makanya masih berharga untuk digadaikan. Dan Untuk beli kamera. untuk beli kamera. Nah, kamera yang asal kamera lah. Oke. Kamera butut sebutnya. Yang sampai saat ini kameranya pun masih ada. Saat ini ada. Saat ini Wah, masih ada. nggak dibawa ya? Enggak. Ini menarik teman-teman. Zaman dulu TV itu sangat luar biasa. Saya 97 itu ya masih lihat TV ya rame-rame. Di orang kampung yang punya TV kalau malam dikunjungi sama orang yang nonton TV Bang Nur rame-rame. dari kampung ya? Oh iya dong, saya anak kampung. Punten, saya bukan menyinggung. Hanya saja bagaimana ya? Oke. Lidah saya lidah ini ya, familiar ya. Mm-mm. Jadi, Nah, tahun segitu sampean untuk beli kamera menggadaikan TV-nya Mimi untuk beli kamera analog itu. Ya. Oke, sebelum ke situ, apa sih yang membuat tertarik dengan dunia fotografi? Ketertarikan saya dalam dunia fotografi adalah karena di sana ada kegiatan yang menciptakan sebuah gambar yang pada akhirnya mengabadikan momen ya, Wow. momen setiap orang. Momen apa saja bisa diabadikan lewat rekaman dari foto yang pada akhirnya kan dirawat ya, ditempel di dinding, entah di album. Itu ya akhirnya punya cerita foto tersebut. Nah, ketertarikan saya di sana. Bagaimana saya bisa berkegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi yang dibutuhkan orang banyak selamanya gitu. Itu yang membuat sampean ngejual TV Mimi. Ya? Gila. Oke, Bang. 18 tahun proses dalam dunia fotografi. Kira-kira kalau dikumpulkan, memori ada dari tahun 0 analog sampai sekarang ada fotonya. Kameranya Foto hasil jepretan, hasil kamera. ada. Mulai dari tahun sampai sekarang. Dulu kan masih analog. Iya. Lalu sekarang di era ya flash disk, memori gitu ya. Ada hasil fotonya. Ada. Itu kalau dikumpulkan berapa giga? Berapa tera? Kalau klise saya tidak bisa apa namanya menghitung dengan hitungan memori atau giga. Karena nggak bisa dihitung ya. Iya. Paling biji kali ya, buah kali ya. Berapa lembar? Berapa lembar, sorry. Setelah Berapa lembar foto film yang atau berapa kotak Ya, film gitu ya ya. bisa disebut file lah kalau film ya. Bisa disebut file kalau bentuk film. Ya. Kalau misalkan sudah foto ya berapa lembar? Oke, menarik.
18 tahun bro main di kamera. Saya aja kenal kamera tahun berapa? Masih tahun masuk isip kali ya, Mang, ya. Masuk Tahmina saya baru pegang kamera. Nah, beli kamera itu adalah kamera pocket. Nah, itu salah satu yang kenapa saya hobi kamera, hobi memotret, hobi video. Dimulai dari kamera pocket, kamera saku itu. Saya ingat betul saya beli di Yogyakarta waktu saya PPL kuliah, punya uang 800.000. Itu bekal untuk 3 bulan di Jogja. Tapi di situ ada pameran apa salah satu ICC kalau nggak salah ya di Jogja. Sampai memaksakan. Saya beli kamera dari uang saku untuk 3 bulan di Jogja. Dan kurang waras. Jadi edaran mana Mang? Sampean ngejual TV Mimi menggadekan saya menggadekan 3 bulan uang saku hanya untuk beli kamera. Betul sama-sama edan. Oke, Bang Tasal, ini benar sekali. 18 tahun di dunia kamera, di dunia foto. Nah, saat ini pandemi, Bang Tasal. Apa yang pengaruh terbesar di dalam dunia fotografi? Dampaknya itu memang sangat dirasakan sekali. Bagi setiap seorang dokumenter ya, diantaranya fotografi dan videografi, dan berkaitan itu dengan dunia-dunia entertain lainnya. Seperti halnya dunia panggung ya, tata rias. Nah itu dirasakannya dampaknya itu betul-betul drastis sekali ya. Dari tahun kemarin, 3 bulan sebelumnya kita terima order nih untuk acara setelah Lebaran di tahun kemarin di awal pandemi. Itu H-3 semuanya nol. Dinolkan lagi itu order. Semuanya berasal dari informasi ini perias dan teman-teman di dunia fotografi juga yang ngasih order mengenolkan, katanya membatalkan, semuanya dibatalkan, di cancel dengan alasan ya begitu, tidak bisa ya, COVID ya. Menarik, ini prihatin ya, karena memang bukan fotografi. Saya dengan bahasa lembut prihatin Mang. Tapi sampean bilang jawab sendiri ngenes ya. Lidah saya lidah tempe Mas tuh. Anda harus paham. Oke, baik. Saya kira bukan hanya dunia fotografi, tetapi dunia yang bikin acara secara offline, secara tatap muka itu juga terasa banget dampak dari COVID ini. Nah, lalu pertanyaan yang mendasar lagi, ini sorry ya Mang, kita kayaknya personal banget informasinya. No problem ya. Nah, bagaimana cara menghidupi? Mata saya kan bukan sendiri kan, artinya ada istri, ada anak. Banyak malah ya. Bukan lebih dari 2. Jangan satu aja Mang Tasha. Anak saya lebih. Oke. Kalau anak boleh lebih dari 2. Asumsinya kemana, Bang Dul? Saya pikir istrinya lebih dari 1. Itu nggak boleh. Oke, nggak boleh. Kalau ketahuan nggak boleh. Jangan. Meskipun nggak ketahuan sepakat. Jangan lebih dari 1. Cukup 1 saja. Oke ya. Oke, baik. Nah, bagaimana cara menghidupi selama pandemi fotografi yang tidak lagi ramah ya pandemi ini? Ya, tadi ngenes tadi itu. Ya, pada akhirnya saya mau mengerjakan hal-hal yang biasanya tidak saya kerjakan, yang menurut saya pada akhirnya saya coba belajar dan bisa mencoba untuk mengerjakan. Ya, akhirnya saya terima. Tawaran dari setiap teman, dari kalangan lain, ya saya kerjakan. Dan diantaranya saya juga sempat terpikir waktu itu bahwa dengan saya bermain kamera analog, mengumpulkan kamera analog, saya bisa jual beli akhirnya. Akhirnya lari ke jual beli kamera analog. Menarik. Itu yang salah satu untuk keberlangsungan hidup seorang fotografer di masa pandemi. Iya, betul. Mang Tasal, luar biasa. Terima kasih informasinya. Ini berharga dan personal banget. Tapi nggak apa-apa dikupas di sini ya, demi podcast Indonesia dong. No problem. Mang Tasal, tadi bicara soal jual beli kamera analog. Ada berapa koleksi kamera analog di rumah? Atau di studio deh? Saya belum punya studio ya. Paling gowok. Dalam tempat tertentu cukup sederhana sekali. Ada berapa koleksi kamera analog? Sementara ini mungkin kisaran antara
kisaran 20 kamera Wow, analog. luar biasa. Dan masih banyak diminati sama para pecinta kamera analog. Banyak masih. Oke, luar biasa. Kadang saya terima tawaran, ada yang mau menjual saya terima. Oke, servis juga. Servis, Servis kamera ya. kemudian saya jual. Servis kamera analog sama servis kamera SLR juga nerima, bisa. SLR itu kan analog juga. Oh, sorry. Ya, kecuali DSLR. DSLR, digital. Punten nih, bukan saya mengenyampingkan pengetahuan ya. Ini penting Mas, Mang Tasa, perlu disampaikan di podcast Indonesia. Iya. Barangkali bermanfaat bagi para pendengar dan penonton Indonesia. Oke, saya jelaskan. Oke, sip. Kamera itu kan berawal dari tahun berapa itu kan di zaman Yunani lah. Ya. Karena pada waktu itu teknologi belum mencapai ke ini ya. Ya. Ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, berawal dari kamera lubang jarum. Lubang jarum ya, ya. Ada yang menciptakan pertama yang sistemnya pabrikasi itu kamera TLR ya. TLR. TLR TLR, iya, luar biasa. semacam kamera pocket itu yang twin lens. Twin lens. Artinya double Dua, lensa di dalam. double, oke. Iya. Ya. Yang cara fokusnya itu dengan menggabungkan dua lensa. Kemudian beranjak ke tahun berikutnya itu di generasi SLR. Oh, oke. Nah, SLR itu berarti kan SLR juga bisa ada yang pakai film. Iya. SLR itu kamera film, kamera analog. Analog ya. Iya. Kamera analog pakai klise sampai tahun 89 kemudian kisaran 89 atau 90. Kemudian dikeluarkanlah produk digital. Digital yang disebut DSLR itu. DSLR. Nah, itu perbedaannya antara SLR dan DSLR. DSLR itu. Ya. Dari TLR, SLR dan DSLR. Entah kemudian nanti kedepannya akan. Kalau sekarang 4K itu apa, Mang? 4K itu apa ya? Kualitas. Iya, atau kontennya. Konten, isinya ya. Oke. Sip, menarik Mang Tasa. Mang Tasa, apa yang membuat keluh kesah dan ketertarikan dan kebahagiaan mungkin ya di dunia fotografi itu apa, Mang? Berarti ini perihal suka duka. Iya dong. Ya, kalau sukanya saya lebih banyak karena saya memang jiwa seni. Iya. Ya walaupun hanya sekelumit ya jiwa seni. Dukanya sih ada, tapi tidak saya rasakan gitu. Iya. Cuman memang ada hal-hal yang kadang tetap teringat, kemudian membuat saya tersenyum sendiri gitu. Pada waktu itu saya harus lari-lari untuk mencari konten ya. Bukan sebelum musim konten ya. Oh, oke. Di zaman ini kamera analog. Ya. Saya pernah memoto kunjungan ya. Kunjungan yang di keraton atau yang di acara-acara wisuda begitu. Sistem ini spot jantung. Foto spot jantung. Foto spot jantung. Iya. Kenapa disebut spot jantung? Karena contohnya memacu jantung. Nah, contohnya saya moto di Keraton Kesepuhan. Ya. Ada rombongan bus dari luar kota. Begitu datang difotoin cepret. Nah, kemudian langsung saya proses cuci cetak tuh. Boh. Nah, proses cuci cetak dalam waktu tertentu. Belum ada transfer file dulu ya. Belum. Dan itu tidak ada kesepakatan antara yang memoto dan yang difoto. Itu kan spekulasi ya. Iya, mau dibeli alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Enggak gitu. ya kita. Ya mengkel lah. Kalah kaku. Oke. Setelah diproses cetak, itu kan kita tidak tahu ini rombongan akan berjalan berapa menit. Betul. Berkunjung gitu. Setelah sampai di lokasi ternyata rombongan bus sudah berangkat. Itu yang disebut spekulasi dan spot jantung ya, Mang. Nah, itu asiknya dunia fotografi karena saya ini asik apa duka, Mang, sebetulnya? Sesak. Oke, guys, terima kasih luar biasa sekali Mang Tasa. 18 tahun di dunia fotografi. Siapa yang tahan dunia fotografi apalagi di saat musim pandemi seperti ini? Otomatis pendapatan, income, job, project nol karena berhubungan dengan reriungan orang atau berkerumun orang dan sebuah event.
tentu ini sangat merugikan sekali bagi para pelaku fotografi wedding, fotografi event, juga fotografi wedding event gitu ya, yang berkerumun. Nah, ini luar biasa sekali Mang Tasya bisa bertahan hidup dengan menjual koleksi-koleksi atau tukar tambah, jual beli kamera bekas, terutama bekas namanya, karena bekas. banyak sekali peminatnya kamera-kamera analog, yang kamera yang unik, kamera yang klasik, itu banyak sekali peminatnya. Pelajaran yang terpenting bagaimana di podcast Indonesia ini adalah sebuah keistiqomahannya Kak Mang Tasya, sebuah kekonsistenan profesi Mang Tasya. Ini tentu sangat luar biasa berkah hidupnya ya. Meskipun insya Allah keluarganya tetap sakinah, tetap mawaddah, tetap warahmah, tetap bahagia. Dan Mang Tasya adalah sosok yang sangat membahagiakan bagi teman-temannya, terutama bagi saya. Alhamdulillah. Oke Mang Tasya, ada yang disampaikan lagi pesan-pesan untuk tetap bahagia? Untuk pemirsa Dulnesia. Terima kasih. Ya, saya hanya bisa bukan memberi saran ya, hanya sekedar sharing saja, dan atau bertukar pengalaman ya. Bahwasanya saya selalu berusaha untuk tersenyum. Ini penting, ini rumusnya. Untuk selalu tersenyum dalam kondisi apapun. Wah, luar biasa. Sekalipun saya harus SMS dulu ke Bang Dul bahwa saya kehabisan rokok. Saya tidak malu-malu. Oke. Saya menikmati banget dan saya bersyukur banget. Gitu. Ternyata saya bisa gitu. Ya, betul. Artinya bisa dibalas sama Bang Dul bahwa rokoknya ada gitu. Ini luar biasa. Kuncinya adalah tetap bersyukur meskipun kondisi seperti ini, dan tetap tersenyum. Terima kasih Mang Tasya sudah berkunjung ke podcast Indonesia. Semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi, bisa bekerja sama lagi dan bekerja bersama-sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast Indonesia. Salam bahagia.